Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauki Atal Habdar dengan NIM 198251110 SITH Program Rekayasa dari kelompok 7 dengan rekan saya Sabil, Fabian, Ezad, Pian, dan Razan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 06 dengan dosen pendamping Bu Yani Suryani. Di Indonesia, menggoreng merupakan kegiatan yang tidak luput dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk Indonesia menggunakan gas alam seperti LPG dalam proses penggorengan. Gorengan sangatlah variatif, salah satunya tahu goreng. Tahu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, sehingga likuiditas yang tinggi menjadikan rata-rata konsumsi tahu di Indonesia mencapai 2017,5 gram per minggu atau 288,21 gram per hari berdasarkan data dari Fajri Pradana pada tahun 2023. Permintaan konsumsi tahu yang tinggi menjadikan produksi tahu juga turut tinggi. Salah satu kabupaten yang memproduksi tahu dengan jumlah yang banyak yakni Kabupaten Sumedang dengan jumlah pabrik kurang lebih 282 pada tahun 2017 yang kemungkinan besar akan terus-menerus bertambah seiring waktu. Pada data ini diambil dari Dinas Koperasi tahun 2019. Dengan banyaknya limbah tahu yang beredar, maka tentunya limbah cair tahu tentunya akan semakin banyak pula. Salah satunya daerah sungai kecil di sekitar pabrik tahu Beben, Jalan Cipacing, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat yang kami ambil sendiri fotonya pada saat pengambilan limbah cair tahu untuk sampel. Maka dari itu kami memiliki solusi yakni pembuatan dan pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas dalam instalasi sederhana. Dari latar belakang ini, kami merumuskan judul karya tulis ilmiah kami, yakni potensi limbah cair industri tahu sebagai substrat dalam produksi biogas melalui proses fermentasi anaerob. Tujuan penelitian kami, yakni untuk mengetahui cara pembuatan biogas melalui proses fermentasi anaerob. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi konversi volume limbah cair tahu menjadi biogas pada skala kecil. Yang terakhir, untuk mengetahui perbandingan energi biogas dan gas alam atau LPG pada volume gas yang sama. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu haruslah bermanfaat pada dirinya sendiri, bangsanya, dan dunia pada umumnya. Maka dari itu, penelitian kami bermanfaat untuk alam sekitar dan masyarakat. Untuk alam sekitar, pengurangan limbah tahu dan pengolahan limbah tahu tentunya akan menjadikan ekosistem perairan di sekitar pabrik tahu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk masyarakat, pengolahan biogas mampu dan kami harapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gas sehari-hari, walaupun dalam skala yang sangat kecil. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat limbah cair tahu. Limbah cair tahu merupakan sisa hasil perubusan dan perendaman dalam proses pembuatan tahu yang dibuang begitu saja ke dalam daerah aliran sungai atau das. Selanjutnya, biogas merupakan gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi. Selanjutnya, fermentasi. Fermentasi merupakan proses penguraian dari molekul-molekul yang lebih kompleks dari senyawa substrat organik menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Selanjutnya, anaerob merupakan proses fermentasi yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh oksigen. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, eksperimen. Kami mengambil beberapa sampel limbah pada pabrik tahu Beben dan melakukan eksperimen untuk mengetahui jumlah produksi biogas yang dihasilkan dalam skala 7 hari. Dan observasi kami gunakan untuk mencatat dan mengamati jumlah produksi harian pada eksperimen kami. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang merupakan bagian dari metode pengumpulan data. Data primer kami ambil dari data eksperimen dan observasi yang kami lakukan sendiri, dan data sekunder merupakan data yang diambil dari paper, jurnal, dan lain-lain untuk memenuhi data-data untuk perbandingan biogas dan LPG. Selanjutnya, rancangan penelitian. Saya akan menjelaskan rancangan penelitian dan cara instalasinya pada slide berikutnya.
Ini adalah gambaran instalasi sederhana yang kami buat dan terinspirasi dari praktikum modul 3 Laboratorium Kimia Dasar pada tahun 2005 semester 1. Alat yang digunakan yakni 3 wadah besar dan 1 volume kelas ukur. Yang kedua ada selang, yang ketiga ada lem tembak yang digunakan untuk merapatkan wadah 1 dan wadah 2 agar tidak ada oksigen yang masuk sehingga terjadi fermentasi anaerob. Selanjutnya bahan-bahannya yakni tentunya limbah cair tahu, air, dan M4 sebagai aktivator. Instalasi sederhana ini dirancang dengan prinsip fisika, di mana fluida pada wadah 2 sebagai water trap tidak dapat terkompresi, sehingga proses fermentasi dapat terjadi pada wadah 1. Pada wadah 1 terdapat cairan limbah tahu dan M4 sebagai aktivator, dan pada hari pertama akan menghasilkan fermentasi dan gas yang keluar akan menuju selang A dan keluar menuju wadah 2. Dan pada wadah 2, karena mendapat tekanan dari wadah 1, wadah 2 akan mengeluarkan air yang terkandung di dalamnya, dan air akan keluar menuju wadah 3, yang mana wadah 3 ini kami aproksimasikan sebagai volume gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Selanjutnya, produksi biogas. Kenapa datanya tidak terdistribusi secara normal dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada hari pertama tidak terdapat pertambahan volume. Hal ini terjadi dikarenakan pada proses instalasi ruang yang kami gunakan terlalu besar sehingga dibutuhkan tekanan yang cukup besar untuk memindahkan gas dari wadah 1 menuju wadah 2 melalui selang A. Maka dari itu fermentasi yang terkumpul di hari pertama terakumulasi di hari kedua. Dan begitu juga seterusnya pada hari 3, 4, 5, 6 gas terakumulasi di hari ke-7 dengan jumlah 247 ml. Maka dari itu, total produksi biogas pada saat ini pada 7 hari fermentasi yakni 786 ml. Selanjutnya, seberapa efektifkah konversi dari limbah cair tahu menjadi biogas? Dan kami dapatkan 26,2%, yakni seperempat dari limbah cair tahu ternyata dapat diubah menjadi biogas dalam waktu 7 hari. Selanjutnya, perbandingan energi biogas dan gas alam. Seperti yang telah saya sebutkan, data-data yang kami ambil di sini merupakan data-data sekunder dari beberapa jurnal dan paper yang telah kami kumpulkan. Dan didapatkan efisiensi biogas terhadap gas alam melalui perhitungan ini sebesar 13,86%. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, itu produksi biogas sebesar 786 ml. Selanjutnya, efisiensi konversi yakni 26,2% atau seperempat dari limbah cair tahu yang kami kumpulkan, yakni sebesar 3000 ml atau 3 liter. Selanjutnya, perbandingan energi biogas dengan LPG sebesar 13,86%. Pada penelitian ini terdapat beberapa saran. Yang pertama, untuk instalasi berikutnya kami harapkan sebagai peneliti dan untuk peneliti selanjutnya menggunakan reaktor yang lebih kedap dan lebih sensitif untuk menampung gas sehingga pencatatan volume gas dapat dilakukan setiap hari, tidak menunggu akumulasi. Selanjutnya, untuk pH, suhu, dan optimasi fermentasi, kami harapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan fermentasi yang lebih lama, sehingga dan juga memiliki alat-alat untuk pengukur pH dan suhu, sehingga akurasi penelitian dapat lebih ditingkatkan. Dan terakhir, menurut saya, efisiensi 13,86% merupakan angka yang cukup kecil, tetapi angka ini berarti yang sangat besar apabila kita menarik kesimpulan bahwa ternyata limbah cair tahu yang tidak berguna dapat berfungsi dengan baik dan dapat diubah menjadi energi yang sangat bermanfaat bagi dunia dan sekitarnya. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubah limbah jadi energi.